Yang sangat relate sebenarnya karena merasa terharu bahwa pengucapan lafal ketika kita ingin masuk ke dalam menjadi muslim itu memang kan harus mengucapkan kalimat syahadat, yang sebagai saya yang sudah muslimah, saya kan tidak pernah kayak dari kecil kan memang udah diazanin sudah lahir sebagai muslim. Jadi itu scene-nya agak bikin mengharukan ya, maksudnya karena kan kita kan scene itu di-take di sebuah masjid di Taman Mini, dan Mas Indra treatmentnya memang kameranya 360 derajat gitu. Itu juga idenya muncul di tempat tuh kayaknya tuh, jadi kayak loh kok kameranya jadi muter-muter begini, terus berapa kali take nih gitu kan. Terus ya dari proses itu ini nggak bisa biasa nih, kalau kamera udah 360 derajat gue nggak bisa biasa nih. Kayak ya asyhadu alla ilaha illallah itu kan sesuatu hal yang setiap sebenarnya kalau kita sholat juga ada gitu bacaan seperti itu, tapi untuk NG nih harus dalam banget gitu. Jadinya Mas Indra ngobrol sama aku intens banget waktu itu, Cak. Ya, coba bayangin gimana Cak gitu perasaannya ketika dia dihalangi sama ada keluarga, ada ini, ada itu, tapi NG ini bagaimana perasaannya dia. Akhirnya take 1, 2, 3, ya nggak tahu tuh berapa take, mungkin akhirnya bener-bener ya gitulah, nanti coba aja nonton deh. Aku pun gak berhenti abis itu, kayaknya tuh di dada sesak banget gitu. Abis ucap itu baru sekali nih Mas aku ucap ini kok aku aduh rasanya napasku habis gitu kayaknya. Wow. Terharu banget. Mas Indra boleh mungkin ditambahkan gimana treatment yang dipilih tadi Mas dijelaskan oleh Kak Aca? Iya benar, tadi kata Aca bilang kita sempat dialog ngobrol secara pelan, secara dalam gitu loh. Benar aja Cak, ini kalau kita sebagai muslim sih gampang sebenarnya kan ngomong asyhadu alla ilaha illallah, tapi bayangkan kalau ini pertama kali gitu kan, pertama kali yang nggak tahu apa-apa terus ngucapin syahadat gitu. Terus coba ya, gue bilang kan ini pokoknya intinya adalah ini kan kalau aku bilang ya ini kan adalah golden scene ya, golden scene secara emosi gitu kan. Nah coba poinnya adalah bagaimana nanti penonton itu akan merasa kayak kena gong gitu loh, dok gitu kan. Nah itu Aca berhasil tuh di situ, walaupun kita coba berapa kali take ya, ada 7 atau lebih dari 7 ya kalau nggak salah itu. Nah benar-benar scene terakhir ya gitu kan. Kenapa pilih scene terakhir? Karena aku sengaja ya kan, biar aku mau lihat Aca sebagai Anggi itu yang udah lemah, udah bobotnya udah tinggi gitu kan, emosinya tuh udah paling puncak di situ gitu. Jadi alhamdulillah berhasil Cak scene itu, terus semua gitu, ini scene gila ya, karena itulah kuncinya kalau karena judulnya kan ya. Iya, judulnya kan mendeskripsikan di situ sih gitu. Terima kasih Kak Aca dan juga Mas Indra. Ibu Dewi Amanda boleh dijawab pertanyaan kedua tadi Bu, silakan. Oke, tadi pertanyaannya relate film ini market targetnya ya. Sebenarnya film ini itu drama genrenya keluarga, jadi drama keluarga. Market targetnya saya lebih ke anak-anak, ibu-ibu atau seluruh masyarakat sih, I think so. Yang lebih dari itu kenapa ada sensornya 17 tahun. Jadi saya ngebayangin orang tua yang menyekolahkan anaknya mahal-mahal jauh-jauh ke luar negeri. Kita sebagai anak rantau pulang ke Indonesia menentukan jalan hidupnya sendiri. Coba bayangin. Oh iya sih. Bagaimana perasaan orang tua? Sebagai orang tua ya, anaknya disekolahin tinggi-tinggi ke luar negeri dengan biaya yang nggak begitu murah loh. Tapi pulang ke Indonesia semua berubah. Bagaimana rasanya? Jadi siapa targetnya adalah seluruh keluarga sebenarnya bisa relate dengan hal ini ya Bu Dewi ya. Ya belum lagi dengan egoismenya si anak, dengan brutalnya si anak. Itu banyak terjadi di masyarakat kita gitu. Yang lupa orang tuanya ada di Indonesia. Gaya hidupnya juga udah berubah. Kita tinggal di luar negeri itu nggak sama gitu. Pasti berubah semuanya. Jadi setiap orang punya keluarga, yang pasti punya keluarga cocok untuk menonton ini berarti. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya kita udah riset duluan. Ini kan terinspirasi dari sebuah kisah nyata gitu ya. Jadi memang ada kenyataan tuh banyak banget di sekeliling kita seperti ini. Jadi kalau untuk produksi syutingnya tuh sekitar 1 bulan ya Mas, 2 bulan ya?
produksi ya, untuk saya ingat tanggalnya mau sebut. Oh iya, ini saya ingat banget. Pokoknya dari 25 September sampai 28 Oktober. Tapi itu kan ada break-breaknya ya, karena kan ada break seminggu untuk balik ke Sydney gitu. Ya, dan ya sekitar 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih dengan breaknya. Terus udah gitu kita 2 tim Indonesia dan tim Australia. Jadi kita syuting pertama di Indonesia dulu di Jakarta. Setelah itu kita break, kita syuting di Sydney. Tim Indonesianya kebetulan gak ada yang berangkat. Teknis ya. Kenapa? Kendala teknis pokoknya. Jadi kita pakai tim Australia. Dari Australia gitu. juga. Dari semua dari Australia. Berarti kolaborasi nggak hanya di depan layar yang melibatkan beberapa negara, tapi di belakang layar pun ada kolaborasi dari Australia juga ya? Iya, kita dari Australia. Ya, jadi di Australia kita syuting sekitar 1 mingguan lah gitu. Terus sebelumnya yang lama sih sebenarnya risetnya kayak benar-benar kayak Mbak Oka terus tanya apa segala macam, kita tektokan bolak-balik, terus pemilihan cast-nya, terus jalan ceritanya, itu sih yang lama sebelum syutingnya aja gitu. Tapi kalau syutingnya 1 bulan gitu. Terima kasih. Boleh tambahin nggak? Silakan. Boleh tambahin sedikit ya, mungkin ini penting juga ya, dalam proses riset tuh kita juga melibatkan teman-teman dari bruderan ya, dari teman-teman Katolik. Itu kalau Katolik itu ada beberapa orang yang kita selalu tanya ya tentang naskah ini gitu kan, karena tadi kita tahu jangan sensitif, tapi alhamdulillah teman-teman dari kekatolikan itu, kepastoran itu nggak ada masalah gitu. Dan sempat FGD juga sih dengan mereka gitu. Terus mereka happy dengan film ini dan saya juga mendukung gitu loh. Itu sih paling penting. Oke, kita dialog juga sama teman-teman sana. Oke, menjawab pertanyaan berikutnya tadi kayaknya ada riset langsung nggak sih gitu, karena kan ini based on kisah nyata. Iya, ditemuin langsung sih pada saat press conference film ini tahun lalu 2024 bulan September sama teman-teman mualaf juga yang memang basicnya mereka belum bertemu keluarganya sampai detik ini saya nggak tahu, tapi ketika convert itu mereka sudah jalan berapa tahun gitu, jadinya tetap gitu belum diterima. Jadi saya semakin tersentuh gitu, maksudnya kok berani dan benar-benar bukannya keimanannya menurun malah makin kuat gitu, jadi ngebuat saya juga tersentuh dan jadi lebih ingin beribadah lebih kencang lagi, karena ya hidayah itu datang ternyata buat saya yang dari lahir sama mereka yang baru ada dengan keimanannya, kok bisa beda sekali gitu, jadi lebih ingin belajar agama lagi gitu. Terima kasih. Oke. Ini sebenarnya ide saya pengen 2 face, 2 muka. Jadi saya bilang waktu itu sama yang bikin posternya, saya bilang, Mas, saya pengen 2 muka, tapi yang ditempel, yang di atas itu mukanya Aca yang asli original. Jadi ketika dia kan ada 2 pilihan nih, jalan pilihan mana yang akan dia pilih, atas atau bawah itu. Dan ekspresinya dibikin juga, mirroring. Ekspresinya juga menarik ya Bu. Oh ini waktu apa jangan? Iya. Itu tanya aja waktu photoshoot ini, aduh benar-benar oke. Dia benar-benar apa ya? Ada nangis kan pure ya. Waduh, lagi drop-dropnya ya. Lagi something happen di dalam diri. Emosinya lagi dapat ya? Jadi dapat serius. Ini lagi benar-benar tanya aja lagi apa Cak? Karena lagi saking mendalami karakter Reggie ya yang di sini, jadinya sebegitu berasa aja. Merupakan untuk kerja keras dari seluruh tim. Karena benar maksudnya ini keren banget sih. Tantangan terbesar, nggak tahu udah pernah bilang belum ya. Cuman begitu banyak faktor personal yang bisa relate sama kehidupan saya pribadi. Di cerita ini baru ngomong itu berat. Ya saya punya banyak cerita tentang di hidup saya yang bisa relate dengan Willy, dengan Angie, dengan keluarga yang di sini. Saya pernah punya cerita dengan adik saya perempuan juga, dan saya punya kerinduan yang sama dengan mama saya yang udah nggak ada di sini. Dan di sini Willy tampilkan dia keras gitu ya, tapi keras itu adalah kerapuhan yang mungkin banyak yang disimpan selama ini dalam hidupnya, dan ketika ada momentum yang menggebrak kesekuatan Willy, dia meledak. Dari satu sisi ketika dia merasa di titik terendah, dia butuh seseorang untuk berbagi segala beban hidupnya itu, yaitu ke mamanya. Jadi tantangannya adalah memisahkan mana Rizky
menawili dan pakai yang sesuatu sesuai takaran tanpa berlebihan. Walaupun pas take, ada yang sama Aca, di masjid itu aku agak susah balik lagi dan akhirnya aku melipir selesai take ya, Cak? Iya. Aku nelpon adikku beneran sih. Iya, jadi ini film ini tuh adalah tali kasih buat kakak adik. Iya, jadi makasih lu kamu nanya. Realitanya benar. Jadi cukup berat roller coaster emosi di film ini, dan terima kasih buat Mas Indra, Bu Dewi, Aca, dan semua pemain lainnya untuk memberi saya ruang untuk menyampaikan keresahan yang mungkin belum pernah saya tampilkan di cerita-cerita sebelumnya. Kadangkala sih mungkin saya terlalu take it personally ya peran yang saya mainkan, dan kadangkala ada beberapa hal habis take yang agak susah buat balik. Atau setelah syuting itu akan meledak dengan sendirinya, dan itu suka terjadi aja sih. Nggak tahu tuh baik apa enggak, tapi at least itu yang coba saya terapkan di setiap peran yang dipercayakan ke saya sih. Seperti itu. Ya, terima kasih, tepuk tangan dong. Terima kasih.